kita semua kayaknya udah familiar banget ya sama yang namanya influencer, tapi pernah kepikiran nggak sih soal influencer sejati? Maksudku, mereka yang benar-benar mengubah dunia, tapi tanpa jutaan followers atau endorsement. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah pemikiran yang ngajak kita lihat ke masa lalu buat nemuin rahasia pengawal yang sesungguhnya. Oke, coba deh kita mulai dari sini. Kalau kamu dengar kata influencer, siapa sih yang langsung kepikiran? Dan apa yang bikin mereka itu punya pengaruh besar banget? Nah, menurut bahan yang kita bedah hari ini, anak-anak muda zaman sekarang itu sering banget ngaitin orang yang keren atau berpengaruh sama 4 hal ini. Penampilan fisik yang oke, gaya yang kekinian, prestasi yang bikin kagum, sama kepribadian yang asik. Kayaknya kenal ya sama formula ini. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Gimana kalau aku bilang kelompok yang paling berhasil ngubah sebuah kekaisaran raksasa justru nggak punya satupun dari kriteria modern tadi. Nggak punya sama sekali. Yuk, kita mundur jauh ke belakang dan lihat sebuah studi kasus yang luar biasa. Komunitas Kristen Perdana. Mereka ini cuma kelompok kecil loh yang hidup di bawah kekaisaran Romawi yang super kuat pada masanya. Kutipan ini, wah ini keren banget buat ngegambarin betapa radikalnya cara hidup mereka. Bayangin, mereka berbagi segalanya. Nggak ada status, nggak ada kepemilikan pribadi yang diagung-agungkan, semuanya itu milik bersama. Ini benar-benar kebalikan total dari masyarakat di sekitar mereka. Coba deh, lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi ada kelompok kecil, miskin, dan sering dianiaya. Di sisi lain, ada kekaisaran global yang dibangun di atas kekayaan, kekuasaan, dan kelas sosial yang kaku banget. Kalau pakai logika, harusnya sih komunitas kecil ini udah hilang ditelan zaman. Tapi anehnya yang terjadi justru kebalikannya. Kelompok kecil yang hidupnya beda banget ini, malah akhirnya ngasih pengaruh yang begitu besar sampai bisa mengubah arah kekaisaran yang tadinya ngejar-ngejar mereka. Kok bisa ya? Gimana ceritanya ya? Yuk kita lihat timelinenya. Selama ratusan tahun, mereka ini cuma kelompok yang dipinggirkan. Tapi pas kekaisaran Romawi mulai goyang dari dalam, Kaisar Konstantinus ngeliat ada sesuatu yang beda di komunitas ini. Kedamaian mereka, ketenangan mereka, itu spesial. Dia ngeliat gaya hidup mereka itu bisa jadi fondasi yang nyelamatin kekaisaran. Gila kan? Dari yang diburu jadi yang didukung. Jadi, apa sih rahasia mereka sebenarnya? Jelas bukan kekayaan, bukan kekuatan militer, apalagi penampilan yang wah. Jadi, apa yang mereka punya sampai bisa sekuat itu buat mengubah dunia? Jawabannya, dan ini yang mungkin bikin kaget, menurut materi yang kita bahas ini, ternyata jawabannya sesimpel dan semanusiawi pertemanan. Betul, bukan strategi politik atau kampanye besar-besaran, tapi hubungan tulus antar manusia. Ada seorang ahli kepemimpinan namanya John Maxwell. Dia ngejelasin ini dengan pas banget. Dia bilang kalau pengaruh yang sejati itu nggak dibangun di atas kekuasaan, tapi di atas fondasi pertemanan. Masuk akal kan? Kalau orang merasa nyambung sama kita, mereka pasti bakal lebih terbuka sama ide-ide kita. Tapi penting buat diingat nih, ini bukan berarti kita harus jadi sahabat deket sama semua orang loh, bukan itu. Yang dimaksud itu lebih ke sikap ramah yang luas, membangun hubungan yang positif sama banyak orang di sekitar kita. Jadi kita kayak bikin jaring kepercayaan dan niat baik gitu. Oke, terus gimana caranya kita pakai pelajaran kuno ini di zaman sekarang? Nah, sumber kita ini udah nyiapin panduan praktisnya dalam 5 langkah. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, dengarkan. Ini maksudnya bukan cuma diem pas orang ngomong ya, tapi benar-benar nyerap apa yang mereka bilang. Kedua, luangkan waktu. Hubungan itu butuh investasi waktu. Ini nunjukin kalau kita beneran peduli. Ketiga, katakan yang sebenarnya. Kalau kepercayaan udah ada, kita bisa jujur demi kebaikan mereka. Keempat, cari kesamaan. Ini cara paling cepat buat nyambung dan bangun koneksi. Dan yang kelima, doakan mereka. Atau bisa diartikan sebagai peduli tulus sama keadaan mereka. Kelima hal ini adalah dasar dari pengaruh yang asli, yang otentik. Kutipan dari Henry Ford ini kayaknya pas banget buat ngerangkum semuanya. Pengaruh yang sejati itu bukan soal bikin orang ngikutin kemauan kita, tapi soal bantu mereka jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, itulah kekuatan dari pertemanan yang positif. Dan yang keren banget dari bahan ini, mereka nggak cuma berhenti di teori. Ada lembar kerja praktis kayak gini yang bisa kita pakai buat refleksi diri. Seberapa baik sih kita mendengarkan? Seberapa sering kita ngeluangin waktu? Wah, ini alat yang oke banget buat pengembangan diri. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak follower saya, tapi lebih ke siapa aja yang jalan bareng saya.
Pengaruh yang sejati itu nggak menciptakan pengikut, tapi membangun komunitas. Nah, ini pemikiran yang dalam banget buat kita renungkan.